Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan hasil artikel ilmiah kita yang berjudul Pengenalan Game Variant Limit sebagai Media Pembelajaran Mahasiswa Computer Science and Mathematics. Kelompok kami terdiri dari Bernard Hugo, Brent Steven Jonathan, saya sendiri Albert Valentino, dan Luis Alfredo. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih pada Bu Rami Yulianingsi atas bimbingannya selama ini. Sebelum saya memulai, izinkanlah saya membacakan pantun. Ada hewan, ada tumbuhan. Itu semua ciptaan Tuhan. Salam hormat saya ucapkan kepada para saudara sekalian. Selanjutnya, pada bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pada bagian ini dibagi menjadi beberapa macam, seperti berikut. Yang pertama, latar belakang. Kami tentunya melihat bahwa pada masa sekarang ini banyak mahasiswa di jurusan Computer Science and Mathematics merasa kesulitan sekali dalam belajar kalkulus, sehingga berdampak pada kemalasan untuk mempelajari kalkulus tersebut. Oleh karena itu, kami bertujuan memperkenalkan sebuah game matematika berbasis kalkulus yang dapat diterapkan sebagai media pembelajaran kepada mahasiswa supaya pengetahuan mereka terhadap kalkulus tidak menurun ataupun pudar. Yang dimana game itu bernama Variant Limits yang merupakan sebuah game edukasi matematika bertipe petualangan dan berjenis 3 dimensi yang melibatkan konsep materi kalkulus limit sebagai jalan untuk menyelesaikan misi game. Berikutnya, pada bagian rumusan masalah, kami menjelaskan tentang bagaimana game Variant Limit dapat meningkatkan pembelajaran para mahasiswa Computer Science and Mathematics. Dan tujuan penelitian kami yaitu untuk meningkatkan niat belajar mahasiswa Computer Science and Mathematics terhadap kalkulus dengan game Variant Limits. Kemudian pada bagian ruang lingkup, penelitian ini dilakukan dengan cara mengirimkan kuesioner pada para mahasiswa jurusan Computer Science and Mathematics untuk mengetahui seberapa besar mereka untuk mendukung game Variant Limits sebagai media pembelajaran. Setelah itu, kami memberikan pengenalan tentang game Variant Limits dengan menjelaskan konten game tersebut secara keseluruhan. Berikutnya, pada bagian manfaat penelitian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, bagi pembaca, penelitian kami bermanfaat untuk meningkatkan niat dan menambah pengetahuan lebih jauh tentang matematika dengan memainkan game Variant Limits. Kemudian pada bagian kedua, yaitu bagi peneliti, merupakan sesuatu yang baik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang serupa dan menjadi referensi untuk diterapkan dan digunakan untuk pengembangan lebih lanjut. Dan yang terakhir, bagi penulis, penelitian kami bermanfaat untuk membantu menciptakan dan mengembangkan sesuatu yang baru dalam bidang matematika. Berikutnya, kajian teori akan dijelaskan oleh Bernard Hugo. Untuk Bernard Hugo, dipersilakan. Ya, sekarang kita akan masuk ke bagian kajian teori. Berikutnya. Nah, kajian teori ini ada 4, yaitu yang pertama limit, yang kedua 3D modeling, yang ketiga AR system, dan yang keempat game-based learning. Berikutnya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai limit. Dalam matematika, limit didefinisikan sebagai suatu nilai yang fungsinya mendekati hasil untuk nilai masukan yang diberikan. Limit memiliki peran yang penting dalam kalkulus dan analisis matematika yang digunakan untuk mendefinisikan integral, turunan, dan kontinuitas. Yang berikut adalah materi-materi limit yang digunakan dalam game Variant Limits. Yang pertama ada limit terhingga, yang kedua kontinuitas, dan yang ketiga limit tak hingga. Berikutnya. Nah, bagian kedua ada 3D modeling. Istilah 3D modeling tertunjuk pada proses pembuatan gambaran 3 dimensi dari suatu benda dengan memanfaatkan perangkat lunak tertentu. Proses 3D modeling akan menghasilkan benda digital yang ingin dibuat animasi. Dalam pengembangan video game, 3D modeling digunakan untuk membuat seluruh komponen visual 3D dari game dengan banyak aspek animasi yang prosesnya sama seperti yang digunakan dalam film.
Berikutnya. Nah, berikut adalah tahap-tahap yang perlu dilakukan dalam 3D modeling. Yang pertama adalah pembuatan model 2 dimensi atau 2D. Yang kedua ada pembuatan dasar model. Tahap ketiga ada rendering. Berikutnya. Nah, tahap keempat itu texturing. Dan tahap terakhir yang berupa image and display. Berikutnya. Untuk bagian ketiga ada AR system. AR atau kependekan dari augmented reality adalah teknologi yang memiliki kegunaan untuk menyatukan objek berbentuk 3D ke dalam lingkungan nyata. Augmented reality berfungsi untuk meningkatkan pandangan seseorang dari dunia di sekitarnya dan membuat dunia nyata dan dunia virtual sebagai antarmuka atau interface baru untuk menunjukkan informasi yang bersangkutan. Augmented reality memiliki komponen berupa kamera dan sensor yang berfungsi untuk mengumpulkan data, informasi, dan mengirimkannya untuk diolah ke dalam bentuk virtual dan menciptakan objek dalam bentuk atau model 3 dimensi. Jadi, di dalam game variant limits, terdapat sebuah sistem AR yang diciptakan untuk menunjukkan garis bilangan serta hasil fungsi di seluruh lingkungan. Berikutnya. Dan bagian keempat ada game-based learning atau disingkat GBL, yang merupakan metode penggunaan aplikasi permainan dengan tujuan untuk mendukung proses pembelajaran. Pada umumnya, game-based learning ini dirancang untuk menstabilkan materi pembelajaran dengan permainan, sehingga kemampuan seorang pelajar bisa terkait dengan penerapan-penerapan di dunia nyata. Dengan ini, game variant limits mengandung unsur game-based learning, di mana game tersebut dapat membantu dalam pembelajaran matematika. Hal tersebut dapat diyakini karena adanya unsur matematika dalam game tersebut. Dan pada tiap rintangan diberi soal-soal agar bisa maju ke rintangan berikutnya. Selanjutnya. Nah, sekarang kita akan membahas metode penelitian yang akan dibahas oleh teman saya, Phil Lewis. Selanjutnya adalah metode penelitian. Untuk yang pertama ada teknik analisis data. Kami menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu analisis konten. Yang kedua itu ada populasi dan sampel penelitian. Untuk populasi kami ambil dari seluruh mahasiswa dari Fakultas School of Computer Science di BINUS. Dan sampelnya kami ambil dari para mahasiswa Computer Science and Mathematics. Untuk selanjutnya, teknik pengumpulan data, kami mengirimkan kuesioner ke mahasiswa Computer Science and Mathematics, dan tempat dan waktu penelitiannya, tempatnya di Zoom, untuk waktunya dari Selasa tanggal 7 Juni 2022 sampai hari Senin tanggal 27 Juni 2022. Dalam gamenya, pemain harus memecahkan serangkaian masalah kalkulus yang semakin menantang untuk menyelesaikan gamenya. Pemain dapat mengeksplorasi dan menerapkan pemahaman konseptual tentang limit, memanipulasi fungsi, dan menerapkan konsep untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan 3D. Pemain akan berperan sebagai Equa, yang merupakan avatar utamanya. Equa akan berinteraksi dengan dua karakter tambahan, yaitu Preceptor dan Celare. Misi dari permainan ini adalah untuk menyelamatkan planet Equa yang terancam oleh badai geomagnetik yang kuat. Berikut adalah zona-zonanya. Zona-zona itu seperti level, jadi semakin tinggi level maka semakin susah soal-soalnya. Untuk zona pertama adalah sifat titik. Equa harus menyesuaikan pembatas energi dari sumber daya cadangan untuk menyambungkan kembali jembatan, memberdayakan alas transmat, atau menghilangkan kerintangan dari jalannya. Untuk zona kedua, berupa fungsi, hubungan fungsi dengan limit, dan hukum limit. Setelah memulihkan teknologi di zona pertama, Equa mampu melewati sistem keamanan dan turun ke distributeri, sebuah fasilitas untuk memantau tentang planetnya. Jika Equa dapat menemukan simpul darurat, semua energi dapat kembali yang nantinya akan berguna untuk menghentikan badai geomagnetik. Untuk zona ketiga, berupa menghubungkan kontinuitas dengan limit.
Aqua harus mendapatkan kristal yang tersebar di seluruh area untuk dapat memberdayakan alas Transmart dan membuka perjalanan ke Arkivarium yang merupakan pusat pembelajaran dan sejarah di kotanya. Dan zona keempat berupa asimtot dan tak hingga. Dengan menempatkan splitter atau pipa yang mengarahkan energi, secara strategis, Eko harus memulihkan kekuatan yang mengarah ke generator pusat di Arkivarium untuk mendistribusikan kembali daya dan mengakhiri badai geomagnetik untuk menyelamatkan planetnya. Berikut adalah hasil dan pembahasan yang akan dilanjutkan oleh Brian Stevenson. Kemudian hasil dan pembahasan. Next. Berikut adalah gambar hasil kuesioner yang telah kami bagikan. Hasilnya adalah yang sangat setuju 8,4%, 58,3% setuju, 25% biasa saja, dan 8,3% tidak setuju. Next. Berikut ada pembahasannya. Dari hasil kuesioner, bisa dibuktikan bahwa game varian limit cukup memotivasi para mahasiswa Computer Science and Mathematics untuk mempelajari kalkulus. Kemudian dengan menerapkan materi kalkulus dalam game pembelajaran akan membuat banyak mahasiswa untuk menangkap materinya dengan lebih sederhana dan mudah untuk dipahami. Dan selanjutnya varian limit menyediakan lingkungan permainan yang interaktif kepada para mahasiswa yang memungkinkan mereka untuk mengembangkan pemahaman kalkulus secara konseptual tanpa mengandalkan definisi, terminologi, rumus, dan perhitungan, serta memungkinkan mahasiswa untuk mengeksplorasi konsep kalkulus secara visual dalam lingkungan 3 dimensi. Next. Jadi, kesimpulannya, dari keseluruhan pengenalan game varian limit sebagai media pembelajaran, kita dapat menarik kesimpulan bahwa game tersebut mampu dijadikan sebagai media edukasi sekaligus media hiburan bagi para mahasiswa CS-Med. Game tersebut cukup berpengaruh dalam pembelajaran mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan mereka terhadap materi limit. Dengan kata lain, game varian limits membuat mahasiswa Computer Science and Mathematics memperoleh pemahaman lebih mendalam tentang limit, sehingga mereka tidak harus membaca buku yang membuat mereka malas. Next. Berikut adalah daftar pustaka dan sumber gambar yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.